Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Suci Suwardi, CGP Angkatan 11. Kali ini akan melaksanakan tugas wawancara, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Singkawang, Bapak Laili SPD. Selamat pagi Pak Laili. Selamat pagi. Saya izin meminta waktu Bapak untuk wawancara penyelesaian tugas calon guru penggerak Angkatan 11 ya Pak. Iya. Ini berniat mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA 5 dalam menuntaskan tugas calon guru penggerak kami Pak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Apakah Bapak ada waktu Pak? Oke, siap. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan modul yang kami pelajari. Kita langsung aja ya Pak. Oke, ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mungkin pengalaman Bapak selama ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya gini, ketika berhadapan dengan kasus yang dilema karena mungkin kepentingan yang sama, tapi kita dipaksa harus memilih salah satunya. Nah, di situ kan berarti ada alternatif nih. Ada kemungkinan kasus pertama itu di mana yang lebih dominan berkontribusi kepada kita semua. Nah, kita cek dulu latar belakangnya, kita cek, kita pelajari, kita analisa, kemudian baru kita menyimpulkan bahwa kayaknya kasus ini lebih utama, kan gitu, kan di akhir itu kan dua-duanya kita analisa juga, teliti. Kayaknya kasus A ini kayaknya lebih pokok, lebih utama, lebih urgen lah gitu kan, untuk kita bahas, seperti itu pertama. Baik Pak, yang saya tangkap dari jawaban Bapak tadi memang perlu analisa terhadap kasus tersebut, Iya, begitu Pak ya? Iya, perlu analisa, kita kaji. Iya, dikaji dulu begitu Pak ya. Baik Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Mungkin kalau dalam kasus ini kita pilih keputusan A benar, keputusan B benar, nah, mungkin itu menyulitkan pengambilan keputusan. Bagaimana Pak pengalaman Bapak? Nah, kalau yang seperti itu tidak mungkin kita putuskan sendiri. Jadi putuskan sendiri. Jadi saya harus melibatkan, kita kan punya rekan kerja yang harus kita libatkan untuk memecahkan persoalan ini. Jadi panggilan dulu mungkin ya ada waka. Kalau dirasa perlu nanti ada, ya mungkin ada kawan-kawan yang lebih senior dari kita kan. Nah, itu kita libatkan, kita minta sumbangsih pemikirannya untuk memecahkan persoalan tersebut. Jadi tak bisa memutuskan sendiri. Karena nanti risikonya kan berat nih kalau kita putuskan sendiri, lalu ketika dalam perjalanan lalu terjadi tumpang tindih, kan persoalannya kan memacu pada kita sendiri. Tapi kalau kita putuskan bersama, ini adalah keputusan bersama, nah itu yang bisa diterima. Nah, seperti itu. Baik Pak. Jadi dengan melibatkan beberapa pihak begitu Pak ya? Baik, kita lanjut Pak ya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Yang pertama gini, setelah kita melalui pengkajian, kemudian kita melibatkan beberapa pihak, nah kita inventarisir dulu. Nah, langkah-langkahnya itu kan, mungkin kita pertama setelah kita kaji, pertama kita identifikasi kasus per kasus, lebih urgen kemana nih arahnya, kan? Kemudian baru kita bisa menentukan sikap.
Itu kan seperti itu, langkah-langkah itu. Ya, Pak. Jadi tadi setelah mengkaji, mengidentifikasi ya Pak ya, menginventarisir mungkin Pak ya, alternatif beberapa keputusan ya, baru kita pilih salah satu. Pak ya. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap mungkin efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih, Pak? Yang efektifnya seperti apa Pak? Ini kan, ini contohnya gitu ya. Boleh Pak. Ya, contohnya gitu ya, adalah ketika akan memutuskan suatu keputusan yang bermanfaat untuk orang lain, misalnya dalam menentukan tata tertib lah misalnya, tata tertib sekolah itu kan, itu tidak semua orang kan pemikirannya sama tuh. Ya Pak. Kan, pasti ada poin-poin yang menurut kita cocok, tapi di pemikiran orang tidak cocok. Iya betul Pak. Kan gitu kan. Kemudian orang memberikan masukan, ide, menurut pemikiran kawan itu ini Pak cocok, tapi begitu masuk ke kita kayaknya gimana itu ya, kurang pas itu kan ya. Oleh karena itu maka keputusan-keputusan seperti itu dan menentukan tata tertib misalnya itu kan, itu memang harus banyak pihak, termasuk mungkin karena ini peraturan tata tertib itu berkaitan dengan bukan hanya untuk guru tapi juga lebih menekan kepada siswa ya, sementara siswa itu berbagai dari bermacam ragam masyarakat, mungkin komite juga kita libatkan sebagai perwakilannya. Nah, kan gitu ya. Jadi enak kita kalau ada perwakilan untuk memberikan keputusan tersebut. Itu ya. Baik Pak, saya pahami tadi berkaitan dengan hal yang Bapak anggap efektif itu tentu melibatkan stakeholder Pak ya. Iya. Dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bapak menekankan tadi kepada berpihak kepada siswa ya Pak ya. Iya, jadi keputusan itu memang demi kepentingan siswa kita yang baik. Ya. Selama ini yang kita kan arahnya ke siswa. Ya. Saya setuju nih Pak kalau kita memang harus berpihak pada siswa. Mungkin dari kasus-kasus yang kemarin yang di kelas saya mungkin Pak ya. Iya, sebenarnya kan itu salah satunya. Bapak mengambil keputusan yang memang berpihak kepada siswa ya Pak ya. Lebih utamakan siswa. Ini kita melayani. Betul Pak. Kita melayani. Saya juga mengambil pelajaran dari keputusan yang Bapak ambil. Kita lanjut Pak ya. Masih ada beberapa pertanyaan nih Pak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam Bapak mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang pernah Bapak alami? Tantangannya begini, karena kita berhadapan dengan berbagai macam kepala kan ya. Yang pola pikirnya mungkin tidak sama, cara menangkapnya bersama, cara menafsirkannya tidak sama, kan gitu dia. Ya, karena kita tadi berhadapan dengan berbagai isi kepala kan bahasa gitu kan pemikiran. Ya akhirnya kembali kita punya satu acuan, apa itu mungkin ya kita mengacu kepada ini ada peraturannya, ada, tidak semerta-merta kita memutuskan sendiri. Kita punya dasar, ini ya dasarnya, mungkin surat edaran dari atasan kita, mungkin ada undang-undangnya kan gitu. Itulah mungkin menjadi landasan yang membantu untuk memutuskan, memecahkan berbagai macam masukan yang dari kawan mungkin berbeda. Ya, Pak. Nah kan gitu. Ada landasannya. Iya Pak, memang perlu landasannya. Iya, landasan jadi ada dasar dalam Bapak mengambil keputusan. Ada dasarnya. Baik Pak, berikutnya apakah ada jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika itu Pak? Atau Bapak menyelesaikannya ketika ada kasus aja begitu Pak? Bagaimana Pak? Karena kasus ini kan tidak terjadwal, fleksibel ya. Atau mungkin pada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang pada saat kita tenang tiba-tiba ada, kan gitu kan? Ya. Nah maka penyelesaiannya itu mungkin ya fleksibel, lihat kasus per kasusnya. Kalau memang perlu cepat, udah kita cepat atasi. Kalau memang perlu melibat orang lain, kita tunda. Kalau memang ada pihak lain yang mungkin mau dilibatkan, selama itu masih bisa kita atasi dan rekan-rekan kerja bisa mendukung, mensupport, ya pada saat itu juga lebih cepat, lebih bagus. Kan gitu. Sudah supaya tidak berlarut-larut. Betul Pak. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan cepat, diselesaikan cepat ya. Tapi kalau harus melibatkan pihak luar, berarti memerlukan waktu gitu ya. Oke,
Oke Pak, adakah seseorang Pak atau faktor yang mendukung Bapak selama ini Pak dalam mempermudah mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tentu ada penguat namanya. Ya. Ketika kita mengambil keputusan cocok dengan yang mendengar, terutama rekan-rekan kawan kerja, oh ya ini bagus Pak, nah itu kan dukungan tuh, bukan moral. Artinya dukungan kawan, dukungan relasi kita kan. Nah, mendukung artinya sepaham, itulah dukungan utama yang bisa membantu kita mempercepat penyelesaian suatu persoalan. Jadi dukungan kawan. Baik Pak, jadi faktor yang mendorong Bapak lebih mudah dalam pengambilan keputusan mungkin adanya kolaborasi gitu Pak ya dengan rekan kerja. Melibatkan Ya. kolaborasi. Baik, ini udah kita di penghujung pertanyaan nih Pak. Pertanyaan terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak untuk saya pastinya Pak, mungkin nanti menjadi kepala sekolah juga ke depan dalam pengambilan keputusan Pak, kira-kira apa Pak? Nah gini, pertama, tapi artinya kita jangan egois. Nah, pertama dalam mengambil keputusan, kemudian kita ajak rekan kita berpikir, artinya kerjasama dengan pihak lain itu juga tetap diperlukan untuk memperkuat keputusan kita. Jadi keputusan itu bukan keputusan individu, tapi keputusan bersama. Nah, itu. Jadi seperti itu. Baik Pak, jadi mungkin jadi pembelajaran juga untuk saya Pak ya, bahwa dalam pengambilan keputusan memang tidak usah keputusan sendiri Pak ya. Sendiri. Kita harus tetap meminta masukan lah dari pihak lain gitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depan, mungkin sebagai guru lah pastinya Pak ya sekarang. Mungkin itu saja Pak wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu berbagi ilmu Pak dengan saya mengenai pengambilan keputusan. Gitu aja Pak ya. Saya pamit Pak, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan cepat selesai dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Suci Suwardi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, di sini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singkawang, Ibu Suratina. Assalamualaikum Bu Suratina. Waalaikumsalam. Bu, pada kali ini saya ditugaskan sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah. Apakah Ibu bersedia Bu? Siap, bersedia. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, sehat. Nah Bu, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin pengalaman-pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Kita langsung aja ya Bu. Siap. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu atau bujukan moral? Baik, terima kasih Mbak Wi untuk pertanyaan pertama. Jadi di setiap satuan pendidikan itu pasti adalah kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini saya melihat dulu dengan cara mengamati permasalahan apa yang terjadi, dan dengan cara kita mengumpulkan informasi dari beberapa hal tentang terjadinya dilema itu. Karena dalam hal nanti mengambil keputusan, tentu saja kita harus melihat keadaan, melihat situasi, melihat permasalahan apa yang terjadi, sehingga keputusan yang nanti kita ambil itu sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang terjadi, yang sudah ditentukan oleh sekolah. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Yang pertama sudah ya Bu ya.
ya. Sekarang yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar seperti itu Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu kan kadang membingungkan, bagaimana itu Bu kalau pengalaman Ibu? Ya, baik, terima kasih. Masalah ini sama-sama memang benar, namun kita memang harus mengambil keputusan mana yang terbaik, yang dimana keputusan itu merangkum semua kepentingan yang terjadi di sekolah tersebut. Kadang-kadang kan memang keputusan yang kita ambil ini tidak bisa menyenangkan atau tidak disukai oleh semua, tetapi kita harus memilih mana yang lebih urgent dulu, mana yang lebih penting dulu, mana yang keputusan itu benar-benar bisa kebermanfaatannya untuk yang banyak di antara beberapa yang mungkin kurang setuju lah dengan hasil keputusan itu. Itu Mbak. Jadi saya tangkap tadi Ibu mengatakan bahwa jadi tidak semua keputusan juga menyenangkan semua pihak. Iya, benar itu Mbak. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama dalam pengambilan keputusan ini Bu? Baik, dengan adanya suatu kasus, maka tentu saja kita harus mencari dulu informasi dari kasus tersebut gitu. Kita cari masalahnya ini dengan siapa nih, misalnya kalau berhubungan dengan siswa maka kita cari informasi kepada siswa, kepada guru BK, kepada wali kelas, kemudian apa sih kasus yang terjadi ini. Nah kemudian dengan cara siswa kita ajak, kalau guru juga kita berdiskusi, kemudian kita identifikasi, kita cari dengan dicari permasalahan-permasalahannya, kemudian dianalisis, kemudian oh ini loh masalahnya, baru kita nanti berdiskusi dengan yang bersangkutan sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang memang benar-benar yang terbaik dalam hal kasus tadi. Baik Bu, tadi saya memahami yang Ibu sampaikan, Ibu langkah-langkahnya berdiskusi begitu Bu ya, dengan mungkin seluruh warga sekolah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, terima kasih. Keputusan yang efektif ini memang tergantung dari permasalahan atau tergantung dari kasus yang terjadi. Maka kami tadi berdiskusi dengan pihak-pihak, misalnya nih kalau dengan siswa, dengan BK, wali kelas, kemudian masalah itu juga berkaitan kalau yang kesiswaan maka kita panggil pihak kesiswaan, ada OSIS, atau kalau permasalahan tentang bullying atau mungkin kekerasan maka kita dengan tim TPPK yang sudah ada di sekolah. Dan itu semua Mbak, itu semua tidak lepas dari kesepakatan sekolah yang sudah disepakati antara sekolah, kemudian pihak orang tua, murid, seperti itu. Jadi kita juga tidak lepas dari kesepakatan yang terjadi, kesepakatan yang sudah disepakati oleh sekolah ya. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa ada melibatkan stakeholder lah Bu ya, kepentingan di dalam kasus tersebut begitu. Iya, pasti itu. Berikutnya nih Bu, maaf nih Bu, pertanyaannya banyak. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika Ibu? Iya. Tantangannya Bu seperti apa? Tantangannya ini bisa dari lingkungan sekolah itu sendiri, dari pihak siswa, bahkan dari orang tua, kadang-kadang dari guru sendiri Mbak. Tantangan itu karena kita kalau ngambil keputusan itu memang tadi tidak semua yang kita putuskan secara bersama pun disetujui oleh mereka, walaupun ada kesepakatan.
pasti ada hal-hal yang diantara beberapa itu yang tidak setuju dan kontra gitu ya. Tapi tetap saja kita mencari yang terbaik ya. Kita mempertimbangkan yang terbaik dari hasil keputusan tadi. Kita yakinkanlah orang-orang yang terlibat dalam keputusan ini, inilah keputusan yang terbaik seperti itu. Karena mungkin ini kasusnya kan milih A benar, milih B benar gitu ya. Jadi antara benar lawan benar nih memang sulit diputuskan. Iya benar-benar. Oke Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau Ibu menyelesaikannya langsung di tempat pada saat kejadian, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya begitu Bu? Baik, yang namanya kasus dilema etika atau kasus yang lainnya ini kan tidak bisa terjadwal. Itu kan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terutama di lingkungan sekolah. Maka cara penyelesaiannya tentu saja kita pada waktu terjadi kejadian kasus tersebut. Yang kemudian dengan kejadian itu tentu saja ada langkah-langkah atau ada suatu penyelesaian, di mana penyelesaian itu tergantung juga dari tergantung dari permasalahan yang terjadi. Tidak mesti harus di situ diselesaikan, tapi kita bawa ke suatu tempat yang memang permasalahan ini bisa diselesaikan dengan apalah, kalau kita ada masalah kepala dingin, emosi seperti itu, kita kumpulkan siapa-siapa yang terlibat di suatu tempat tertentu yang membuat sesuatu itu nyaman, sehingga nanti hasil keputusan itu juga tidak mengecewakan semuanya, tapi merupakan sesuatu yang terbaik ya, solusi yang terbaik lah dari tadi kasus yang terjadi tadi. Baik sekali Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan penyelesaian itu harus dengan kepala dingin, benar Bu, saya setuju sekali nih Bu. Kalau kita ngambil keputusan saat marah itu bahaya ya. Kita lanjut Bu ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau mendukung Ibu atau membantu Ibu lah dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Ya, jadi seseorang atau faktor-faktor ini kita akan melihat dari kasusnya tadi. Kalau seseorang, maka ini bukan hanya satu orang saja, tapi beberapa orang yang terlibat dalam hal ini adalah sesuai dengan tugas dari guru-guru, tugas tambahan dari guru-guru yang ada di sekolah yang kita membentuk, yaitu tim pengembang sekolah. Di sana kan ada tugas-tugas bagian standar-standarnya juga, kemudian ada STPPK-nya juga, kemudian juga faktor-faktor ini kan sarana prasarana juga, kemudian kondisi lingkungan, kemudian juga tadi sumber daya manusianya, baik dari guru, baik dari siswa, masyarakat juga sangat penting. Lagi dinas yang terkait itu sangat membantu saya dalam mempermudah untuk pengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi. Seperti itu Mbak. Baik sekali nih Bu, jawaban Ibu sangat menginspirasi buat saya nih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika ini bagaimana Bu? Baik, mungkin apa yang Ibu bisa berbagi kepada saya gitu, pembelajaran untuk saya juga gitu Bu. Begini Mbak, kita itu sebagai kepala sekolah ini harus siap dengan segala apa yang terjadi di sekolah, kasus-kasus dilema etika itu siap, kita harus atau bujukan moralnya harus siap dengan segalanya. Jadi kita sebagai kepala sekolah ini ibaratnya penampung lah, semua masalah itu biasa ditampung oleh kepala sekolah. Jadi cara penyelesaiannya tadi dengan cara juga yaitu kita
kita terima, kita panggil yang bermasalah, dan kita menerima curhatan-curhatan mereka, menerima permasalahan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka semua. Kita dengarkan, kemudian kita memberikan solusi yang terbaik. Dan ini juga kalau ada pengalaman, kasus-kasus ini merupakan pengalaman kita, Mbak. Jadi itu kita bisa lihat bagaimana kasus ini dialami oleh anak, apakah oleh guru, apakah oleh orang tua, kemudian menyampaikan ke kita, tentu saja berdasarkan kesepakatan tadi, sehingga ini merupakan pengalaman kita yang luar biasa. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya dari buku saja, dari catatan saja, dari media saja, tetapi pengalaman langsung itu juga sangat menentukan, sehingga kita harus ini cepat mengambil keputusan nih, apakah keputusan ini segera diselesaikan atau nanti dulu menunggu pihak-pihak yang terkait. Tetapi sebaiknya kalau ada kasusnya segera diselesaikan, karena kalau selesai kasusnya maka kita akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi jawaban-jawaban Ibu tadi memberikan masukan untuk saya, Bu ya. Mungkin nanti kedepannya saya juga menjadi kepala sekolah gitu ya, Bu ya. Siap pokoknya melakukan berbagai kasus dan sebagainya lah. Baik, Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Suratina sudah meluangkan waktu untuk penyelesaian tugas CGP saya pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Selamat pagi Bu. Pagi. Well, you know